Selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin terdengar aneh tapi ternyata ada ilmunya. Kekuatan dari tidak melakukan apa-apa. Gimana kalau hal paling produktif yang bisa Anda lakukan hari ini itu justru nggak ngapa-ngapain sama sekali? Aneh kan? Ide ini mungkin kebalikan total dari semua nasihat produktivitas yang pernah kita dengar, tapi ini bisa jadi akan mengubah cara Anda melihat to-do list Anda selamanya. Dan ternyata ini bukan ide baru loh. Filsuf sekelas Bertrand Russell sudah bilang dari seabad yang lalu. Intinya, dia sudah mengingatkan kita kalau obsesi kita sama kesibukan itu bisa berbahaya. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa kita sampai terperangkap dalam tirani kesibukan ini? Menurut Andrew Smart, penulis buku Autopilot, masyarakat kita itu sebenarnya menderita idle phobia. Apa itu? Ya, semacam fobia atau ketakutan mendalam untuk diam, untuk nggak sibuk. Kita jadi terobsesi untuk selalu kelihatan produktif. Dan ketakutan ini ternyata punya akar sejarah yang panjang. Kalau kita lihat, di abad ke-16 ada puritanisme yang menganggap kerja keras terus-menerus itu ibadah. Lalu masuk akhir abad ke-19, muncul Frederick Taylor dengan manajemen ilmiahnya, yang pada dasarnya mau bikin pekerja jadi seefisien mesin. Gak berhenti di situ, di tahun 80-an, buku-buku kayak The One Minute Manager mengajarkan kita kalau nilai diri kita itu ya dari hasil kerja. Sampai sekarang ada metode kayak Six Sigma yang tujuannya menghilangkan semua cacat dari proses kerja manusia. Produktivitas jadi semacam agama baru di dunia korporat. Dan hasilnya, coba lihat deh, ada lebih dari 95.000 buku tentang manajemen waktu di Amazon. Gila kan? Kita bangun industri raksasa cuma untuk bikin kita lebih efisien. Tapi ironisnya, makin banyak tips produktivitas, kok kita malah makin stres dan capek? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Otak kita dalam mode autopilot. Gimana kalau ternyata semua dorongan untuk jadi super efisien ini justru melawan cara kerja alami otak kita? Oke, untuk paham ini kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel. Apa sih yang otak kita lakukan pas kita lagi nggak ngapa-ngapain? Jawabannya itu luar biasa. Ada sebuah jaringan di otak namanya Default Mode Network atau DMN. Uniknya, jaringan ini justru jadi lebih aktif saat kita lagi nggak fokus sama tugas apapun, pas kita lagi ngelamun atau istirahat. Ini penemuan yang mengubah segalanya. Kenapa DMN ini penting banget? Karena inilah pusat dari diri kita. Jaringan ini menghubungkan bagian-bagian otak yang bertanggung jawab buat refleksi diri, nginget-nginget memori pribadi, ngebayangin masa depan, bahkan sampai ke kesadaran kita sendiri. Jadi, saat kita diam, otak kita sebenarnya lagi sibuk membangun jati diri kita. Jadi bisa dibilang, otak kita punya dua mode utama yang kerjanya gantian, kayak saklar. Ada Task Positive Network atau TPN yang aktif pas kita lagi fokus kerja, dan ada Default Mode Network atau DMN yang aktif pas kita lagi istirahat. Masalahnya di dunia modern yang serba sibuk ini, kita kayaknya nyalain TPN terus-terusan, sampai-sampai DMN-nya jarang banget dapat kesempatan. Dan ini poin kuncinya. Otak kita ternyata bisa menggunakan sampai 90% energinya justru untuk aktivitas latar belakang ini saat DMN aktif. Jadi, pas kita lagi nggak kerja, bukan berarti otak kita lagi off. Malah sebaliknya, mungkin otak kita lagi kerja lebih keras dari biasanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling penting. Oke, sekarang kita lihat gimana kejeniusan dari tidak melakukan apa-apa ini bisa diaplikasikan di dunia nyata. Kalau kita lihat sejarah, momen-momen aha yang paling hebat itu seringkali muncul bukan pas lagi kerja keras di kantor, justru pas lagi santai. Kayak Isaac Newton, yang katanya dapat ide soal gravitasi pas lagi duduk-duduk di taman ngeliat apel jatuh. Atau penyair Rilke, yang dapat inspirasi mahakaryanya pas lagi jalan sendirian di tepi laut. Semua ini terjadi dalam suasana kontemplatif, saat pikiran mereka bebas berkelana. Dan ternyata fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya yang keren banget namanya resonansi stokastik. Ini mungkin kedengeran rumit, tapi konsepnya sangat menarik. Coba bayangin, di alam bawah sadar Anda itu ada ide brilian, tapi sinyalnya lemah banget. Saking lemahnya, ide itu nggak bisa terdengar oleh pikiran sadar Anda. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Saat otak kita lagi istirahat dan DMN-nya aktif, aktivitas acak di otak ini menciptakan semacam noise atau kebisingan internal. Kebisingan inilah yang justru memperkuat sinyal lemah tadi, mendorongnya melewati ambang batas kesadaran. Dan, boom, momen aha pun lahir. Intinya, saat kita diam atau males, kita sebenarnya lagi ngasih otak kita waktu dan ruang untuk menyambungkan titik-titik dari ide-ide yang kelihatannya nggak berhubungan. Kreativitas itu bukan dipaksa, tapi diciptakan kondisinya.
Oke, kita udah lihat manfaatnya. Sekarang, apa bahayanya kalau kita terus-terusan terobsesi sama efisiensi? Apa risikonya? Ironis banget kan, niatnya mau super produktif, tapi malah rugi. Contohnya di Intel, diperkirakan kerugian tahunan mereka bisa sampai $1 miliar cuma gara-gara interupsi dan gangguan. Kenapa? Ya karena pekerja jadi nggak bisa dapat waktu untuk fokus mendalam, yang sebenarnya penting banget buat otak. Obsesi akan efisiensi dan kontrol ini puncaknya ada di strategi manajemen seperti Six Sigma. Gampangnya, Six Sigma ini mau menghilangkan semua variasi dan cacat dalam proses bisnis. Sifat manusia yang dinamis dan kadang nggak terduga itu dianggap bug, bukan fitur. Andrew Smart bahkan punya analogi yang cukup ekstrim. Dia bilang, memaksa sebuah organisasi jadi seragam dan menekan semua variasi alami itu ibaratnya kayak memicu kejang epilepsi di otak. Otak yang sehat itu fleksibel dan kreatif, sementara otak yang kejang itu jadi kaku dan terlalu sinkron. Ini kondisi yang patologis. Dan risikonya ini nyata dan sangat serius. Atas nama efisiensi, di tempat kerja yang paling ekstrim seperti Foxconn, ada kasus pekerja yang sampai terdorong untuk bunuh diri. Ini adalah hasil akhir yang paling tragis ketika kebutuhan dasar otak kita akan otonomi dan istirahat itu ditekan habis-habisan. Semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Kalau ternyata pekerjaan terbaik otak kita itu terjadi justru saat kita lagi nggak bekerja, pertanyaannya adalah, aktivitas apa yang akan Anda hentikan hari ini supaya pekerjaan hebat itu bisa dimulai?